Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara patogen menyerang tanaman menggunakan YPT atau zat pengatur tumbuh. Di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu Arel Alfaisa NIM 077, Muhammad Irsyad NIM 080, saya sendiri Fahrizal Irawan NIM 085, Salsabila Alam NIM 089, Sukmaruci NIM 099, Fadila Arkana NIM 103, Muhammad Dafa NIM 104, dan Maharani NIM 107. Yang pertama yaitu adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT. ZPT merupakan suatu substansi atau bahan organik selain vitamin dan unsur mikro yang dalam jumlah sedikit mampu merangsang, menghambat, atau bahkan mengubah proses fisiologi dari tumbuhan. Sedangkan pada kadar terlalu tinggi atau berlebih akan dapat menghambat pertumbuhan, meracuni, bahkan mampu membunuh tanaman itu sendiri. Macam-macam ZPT diantaranya yaitu ada auksin, giberelin, sitopilin, dan etilen yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Fungsi ZPT. Yang pertama adalah pengatur pembesaran sel dan pemanjangan sel serta sintesis protein. Yang kedua, mengontrol beragam aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman, perkecambahan biji, perpanjangan batang, perluasan daun. Yang ketiga, memicu pembelahan sel pada tanaman. Selanjutnya, menyerang tanaman ZPT. Konsentrasi zaman tidak sangat fluktuatif atau ZPT yang sama dan dapat juga berbeda dengan yang dihasilkan tanaman. Menyebabkan hormon dalam tanaman baik dengan menghasilkan hormon atau dengan mengganggu pengaturan sekresi hormon tanaman. Ketidakseimbangan hormon ini menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan yang abnormal, seperti kerdil atau stunting rosetting, pertumbuhan berlebih atau overgrowth, perakaran yang sangat banyak, dan salah bentuk atau malformasi. Patogen menyerang tanaman melalui ZPT, yang pertama yaitu auksin. Auksin alami pada tanaman adalah indol 3-asetik asid atau biasa disingkat dengan IAA. Auksin berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemajangan sel di daerah belakang meristem ujung. Patogen penyebab meningkatnya IAA yang pertama yaitu Exobasidium azaleae, penyebab tumor pada daun dan bunga azalea. Kemudian ada Plasmodiofora brassicae, yaitu penyebab akar gada pada kubis. Lalu ada Agrobacterium tumefaciens, penyebab crown gall, dan yang terakhir adalah Ustilagomyces, penyebab corn smut. Selanjutnya adalah giberelin. Giberelin atau G3A merupakan zat pengatur tumbuh yang mempunyai peranan fisiologis dalam pemanjangan batang atau tunas dan menekan proses penuaan serta perontokan organ tanaman dan dapat merangsang kol pendek bulat menjadi menjulur. Giberelin juga dihasilkan oleh beberapa mikroba. Giberelin dapat ditemukan pada patogen Gibberella fujikurioi, penyebab fully shedding pada padi. Patogen dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kadar giberelin pada tanaman sehingga dapat menyebabkan terhambatnya proses pembungaan, gigantisme pada tanaman, dan penghambatan pematangan buah. Kemudian histokinin, yaitu zat pengatur adalah senyawa yang mempunyai bentuk dasar adenin yang mendukung terjadinya pembelahan sel.
Gen bekerja dengan mencegah matinya gen dan mengaktifkan kembali on gen yang telah mati. Sitokin ini diproduksi oleh beberapa patogen tanaman. Salah satunya yaitu Agrobacterium tumefaciens atau penyebab Crohn disease. Pada prosesnya, Agrobacterium tumefaciens mentransfer tDNA ke dalam DNA tanaman inang. Kemudian tDNA memiliki gen IPT yang menyebabkan produksi sitokinin dan juga auksin yang berlebih. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya tumor pada tanaman inang. Yang terakhir yaitu etilen. Etilen adalah senyawa yang sangat sederhana yang terdiri dari 2 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Dalam keadaan normal, etilen berbentuk gas mempunyai peranan dalam proses pematangan buah dalam fase klimaterik. Etilen diproduksi oleh beberapa fungi dan bakteri patogen. Contohnya adalah infeksi Ralstonia solanacearum pada pisang, yaitu meningkatkan etilen di dalam tanaman secara proporsional sehingga berdampak pada menguningnya daun secara prematur. Pada penyakit layu, etilen juga terlibat dalam gejala epinasti dan gugurnya daun secara prematur pada beberapa penyakit tanaman. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.